Tidaklah aku ini diutus liutamima makarimal akhlak, seutamanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau kita nggak punya akhlak, diragukan kita umat Nabi atau bukan ya. Kalau kita nggak punya adab, ilmu pasti kurang. Orang kalau nggak punya adab, pasti ilmunya kurang. Jadi seorang itu jadi alim. Alim ini bukan ilm, bukan hanya sekedar orang berilmu, bukan. Alim ini orang yang berilmu dan diamalkan. Alim, orang yang saleh, alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa fadhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di sore hari ini di majelis Raudhatul Jannah, Allah masih memberikan kita sehat afiah, yang dimana dikatakan matahari ini di waktu ini mulai untuk nanti sebentar lagi nyambut maghrib. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan andai kata bumi ini butuh tiang penyangga, yakni salawat di habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama fakir hormati Ustaz Dwi, matan Allah bituli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah berkahkan majelisnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah setafiahkan badan. Dan kepada antum-antumah semua jamaah majelis zikir ratib al-idrus Thumal Maulid Raudhatul Jannah, mudah-mudahan digabul hajat, disetafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita setiap mendengar disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat langsung ke Rasul. Allahumma sholli wa sallim alaihi, atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, boleh. Pokoknya salawat langsung begitu kita mendengar seorang nyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, Beb? Karena salawat ini hukumnya wajib. Misal ada orang tua soleh atau perempuan solehah, setiap kita nyebut nama Nabi dia sholawat, kita ngeledekin. Allahumma sholli Muhammad, sholawat. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena hukum sholawat itu, kenapa orang tua itu nggak jawab salam, memberikan salam ke Rasulullah? Karena wajib. Jadi dia dosa. Kalau kita nih dengar nama Nabi nggak disebut, kita nggak sholawat, dosa. Kalau kita nggak sholawat, maka dibilang orang bakhil amat, ya. Kok pelit amat, kok nggak mau nyelawat ke Rasulullah. Nama Nabi disebut, padahal hukumnya dosa kalau kita nggak selawat di saat nama Nabi Muhammad SAW disebutkan. Kenapa lagi terus? Karena kita umat, ya. Karena kita umat. Jadi kita umat ini ada derajat yang Allah berikan. Allah berfirman di Al-Quran, misal, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang bertakwa di sisi Allah itu
Orang yang orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah ini orang yang bertakwa. Indallahi, di sisi Allah, atqakum. Seberapa ketakwaan kamu? Semua begitu. Jadi orang yang ngerti keutamaan bahwa Nabi Muhammad SAW ini Rasul, orang yang mempunyai di hatinya ini iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda-tandanya dia ngerti bahwa dia umat. Dia ngerti bahwa dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah Allah berangkatkan ya, rasul, seorang utusan min anfusikum, dari kita manusia. Nabi manusia ya. Jadi Allah ciptakan jin, Allah ciptakan malaikat. Di antara makhluk-makhluk Allah ini Allah berikan tugas kepada manusia. Min anfusikum azizun alaihi ma'anitum. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum, yang apa? Yang memberikan kepada kita bil mu'minin, ya, sehingga kita ngerti bagaimana iman. Bagaimana iman? Iman apa? Iman mengimani Allah. Iman apa? Iman mengimani malaikat. Iman apa terus? Yang 6 itu iman. Ada 70 pecahan daripada iman itu. Cuma 6. Rukun Islam ala khamsin. Ya, rukun Islam itu ada 5. Rukun iman ada 6 ya. Cuma itu ada lagi keterangan lagi pembagian daripada iman itu. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seutamanya akhlakul karimah. Jadi kita kalau kepengen jadi orang yang benar, ya, nggak salah, benar-benar 100% benar. Kan semua kesalahan kepunyaan kita, yang benar hanya Allah. Tapi mengikuti akhlak Rasulullah, Allah pantang salahkan. Saking hebatnya itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah maksum Rasulullah, nggak punya dosa Nabi. 25 Rasul ini nggak punya dosa, tapi Nabi Muhammad lebih lagi. Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin. Rasulullah pemimpin nabi-nabi dan Rasul Allah. Sudah maksum Nabi ya. Maka kita umat yang bangga seharusnya benar-benar harus punya akhlakul karimah. Akhlak yang seperti Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi Allah Isa, mengikuti akhlak Nabi Allah Isa alaihi salam. Di zaman Nabi Allah Musa, yang ikuti akhlak Nabi Musa alaihi salam ya. Nah, kita di zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti akhlaknya Rasulullah. Keutamaan akhlak Nabi Muhammad ini memang Nabi innama bu'itsu, Rasulullah mengatakan, tidaklah aku diutus liutami makarimal akhlak, seutamanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau kita nggak punya akhlak, diragukan kita umat Nabi atau bukan ya. Kalau kita nggak punya adab, ilmu pasti kurang. Orang kalau nggak punya adab, pasti ilmunya kurang. Jadi seorang itu jadi alim. Alim ini bukan ilm, bukan hanya sekedar orang berilmu, bukan. Alim ini orang yang berilmu dan diamalkan. Alim, orang yang saleh, alim itu. Bagaimana dia alim kalau ilmu dia kurang? Ya, nah, itu bukan ciri umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jelas Nabi, Allah berikan pengutamakan kepada Nabi. Allah zat khalik yang menciptakan seluruh makhluk. Allah memberikan kemuliaan kepada Rasulullah sehingga bukti seluruh alam ini yang Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah pun bentukkan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ini yang khair ummah, yang terbaik. Misal waktu azan, kalau dengar azan zuhur ke masjid itu salat zuhur berjamaah. Terus dengar azan asar ke masjid, terus salat asar berjamaah. Terus maghrib, terus isya. Ini umat Rasulullah SAW. Nah, kalau nggak berjamaah ya sama, ya uzur, ada kerjaan apa segala macam, ini kata wa kata dan seterusnya. Nah, terus akhlak Rasulullah SAW ini daripada zat Allah. Jadi Allah buat seluruh makhluk, seluruh alam semesta ini, semua makhluk Allah.
Inama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allah jadikan itu hanya jadi maka jadilah. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbentuk nur Rasulullah, sebelum Allah jadikan qabla yakhluqa Adam, sebelum Allah jadikan Nabi Allah Adam, dikatakan Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai dalam Maulid Ad-Diba, nuran nabikum Muhammadan. Allah jadikan Rasulullah berbentuk nur, cahaya dari zat Allah, min nurih, dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuknya Allah bukan, kedudukannya Allah iya, Allah Al-Karim, Allah yang mempunyai kemuliaan, segala kemuliaan darinya Allah Al-Azim, Allah yang maha kuat, segala yang kuat, yang lain lemah di sisi Allah, karena kekuatan segala sesuatu yang kuat darinya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka begitu itu Nabi Allah jadikan dari sepertiga nur Muhammad, cahaya Rasulullah di awal zaman sebelum Allah jadikan Nabi Allah Adam itu, Allah jadikan seluruh makhluk. Inama amruhu idza arada syai'an ayakuna lahu kun fayakun. Allah katakan jadi maka jadilah, itu daripada ini yang apa yang Allah lakukan, yang Allah buat, ya. Jadi maka jadilah, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Dilepas di luar daripada segala sesuatu yang Allah jadikan, semua daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan seluruh makhluk. Luar biasa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus malam itu, setiap malam Rasulullah merebah Nabi setiap malam ini merebahkan. Wa ja'alna al-laila libasa. Allah katakan di Al-Qur'an untuk bahwasanya malam itu kita istirahat. Wa ja'alna nahara ma'asya. Disuruh Allah kita ketika pagi itu bertebaran. Seperti akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidurnya Rasul bukan tidur lepas seperti kita, bukan. Kalau kita tidur gaya bebas ya. Kalau Rasulullah kalau tidur merem aja, tapi enggak tidur Rasul. Tetap Nabi tahu begitu. Dan luar biasa sebaliknya Rasul, kita umat ya, kita mimpi, ada mimpi di dalam tidur. Sampai begitunya udah tidur gaya bebas, mimpi lagi. Segala macam itu manusia. Terus sampai Nabi katakan, man ra'ani fil manam, siapa orang kita manusia soleh, ya nggak pernah meninggalkan sholat, akhlak sama sesama manusia, punya akhlakul karimah, dipandang mata baik, didengar telinga baik, segala sesuatunya tuntunan dah. Ya. Terus mimpi ketemu Rasulullah orang ini. Man ra'ani fil manam, Rasul mengatakan, siapa dia orang bermimpi melihatku dalam keadaan tidur, dalam keadaan bermimpi, fasayarani fi yaqdha, maka orang itu akan melihatku dalam keadaan terjaga. Sebaliknya kita, kalau Nabi nggak tidur, Nabi tidurnya hanya berebah begitu. Makanya kita kalau tidur terus nggak mau merem, nggak mau tidur, kita bukan manusia biasa, ini orang ada kelebihannya. Tapi jangan, nanti nggak kuat karena kita bukan iradahnya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus keutamaan akhlak Rasulullah ini sampai kita kalau mati nyebut nama Nabi Muhammad. Jadi kita mati nanti syahadatain, membaca dua kalimat syahadat. Aku bersaksi, syahadat itu persaksian, bersaksi. Syahidah, aku menyaksikan. Ya. Isyhadu, saksikanlah, persaksikanlah, atau syahadatlah, begitu. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Persaksian kepada Allah, terus persaksian kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus diambil itu roh husnul khatimah. Karena nyebut dua kalimat syahadat. Apa ciri tanda-tanda orang ini mati husnul khatimah, enak, nggak nyusahin waktu akhir hayat ya. Misal ada hawa enak, udara yang dirasain di sekeliling orang yang meninggal itu, la zahir ataupun batin. Gak zahir
ataupun batin. Misal senang udah ngenakin hati. Nah, itu diantara tanda yang gampang kalau seorang itu husnul khatimah. Ya kira-kira Beb, kalau orang dia meninggalnya husnul khatimah, syahadat enggak? Ya syahadat. Jadi orang kalau meninggal ba'da isya, ya, dia meninggal udah meninggal aja, enggak ngucap dah tuh. Tapi dia tersebutnya syahadat. Kenapa? Salat isyanya itu menggugurkan syahadatnya waktu nazar. Jadi waktu salat kan at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna ala bil salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, itu menggantikan syahadat di waktu ia nazar. Enak enggak orang soleh begitu? Orang yang dirikan salat begitu. Andai kata seketika ngedadak meninggal, husnul khatimah. Karena enggak pernah meninggalkan salat. Mantaraka salat, siapa meninggalkan salat jauh daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amalu syarr, dan dia melakukan wa amalu syarr, dan dia melakukan amal-amal buruk, jauh dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itsu, Rasulullah mengatakan, liutamima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus seutamanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlakul karimah, akhlak yang karim, yang mulia. Minallahil hakim, dari Allah yang maha menentukan. Minallahil karim, dari Allah yang memang segala kemuliaan daripadanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj Rasulullah 27 Rajab, ya, 27 Rajab. Ketika Rasulullah SAW awal wulid, pertama lahir Rasulullah, ya, 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Ketika Nabi diutus menjadi Rasul di Gua Hira, turun wahyu pertama Al-Alaq, Iqra, usia 40 tahun. Arba'ina sanah. 40 tahun. Usia Nabi, usia kita umat Rasulullah hampir-hampir seperti itu umat Nabi. Umur sekitar 70 tahun, 75, 78, 80 ke atas bonus. Ya. Allah beri keberkahan dari usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah beri keberkahan dari kedudukan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika usia 40 tahun. Allah beri keberkahan dari apa? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra wa Mi'raj ila sab'i tibaq, ke langit ketujuh. Ini tibaq, ini langit. Langit ini ada 7 langit. Berarti ada 7 daratan. Kalau 7 langit, ya. Mafhumnya begitu, sebaliknya begitu. Kalau ada langit, ada bumi. Berangkat Rasulullah di malam hari itu ke langit ke-7 pakai buruk. Sampai langit ke-2. Langit ke-3 Nabi ketemu segala macam rupa, ya. Ketemu nabi-nabi dan rasul-rasul Allah, ketemu Nabi Allah Musa alaihissalam, atau waktu di kisahul Mi'raj, di kisah tentang Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus turun perintah salat. Nah, kita ngikuti keberkahan, ya. Kita salat yang dihukumkan fardu, kita kerjakan 5 waktu. Kalau ditinggalkan salat, dosa besar, ya. Makanya orang yang taroka sholat, meninggalkan sholat, jauh dari sifat Nabi. Nabi Muhammad SAW maksum. Nabi Allah Musa, Nabi Allah Daud, Rasul Allah ini maksum. Nabi Muhammad lebih lagi lah, ini orang punya dosa, meninggalkan sholat. Nggak mungkin orang seperti itu ngaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini kesenangan Rasulullah ya imaduddin, tiangnya agama, sholat. Yang paling disenangin Rasulullah sholat. Gerhana sholat, ya. Idin, Syawal, Idul Adha sholat, begitu.
Jadi saking kita kalau udah seneng sama ngerjain sholat, kita jadi seneng benar-benar dekat ke Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, karena kesenangan Rasul. Jadi hati seorang yang melihat akhlakul karimah Rasulullah SAW akan menjadi seorang itu pun mempunyai akhlakul karimah. Jadi orang yang mendapatkan Raudhatul Jannah, mendapatkan surga Allah, Ad-Darussalam. Surga Allah ini Darussalam, mendapatkan terus sampai melihat Nabi, bukan langit pertama, langit kedua, langit kelima, ketujuh, bukan lagi, tapi kita dari surga melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Firdausil A'la, di surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus di sana diriwayatkan, diriwayatkan di sana itu kita minum seteguk air telaga Ghaut, telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saking kita cintanya ke Rasulullah. Ada suatu telaga di sana, Nabi Muhammad dan 10 sahabat mandi di telaga itu, di surga itu. Saking kita cintanya kepada Rasulullah, kita minum seteguk air itu. Bayangkan. Jadi segala yang berhubungan dengan Rasulullah mulia. Apapun itu. Kalau orang nggak suka dengan apa yang berhubungan dengan Rasulullah, munafik. Ya khianati Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau kita cinta kepada apa? Asar peninggalan Rasul, asar ulama salihin, ulama-ulama ahlul akhirah, yang orang-orang yang saleh, berarti kita amanah. Kita nggak khianat. Ayatul munafiqu salasa. Nabi mengatakan, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Ayatul munafiqu salasa. Idza hadatsa kadzab. Ketika berbicara, dia orang munafik ini bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, ketika ia berjanji ingkar. Jadi orang tukang bohong, nanti jam berapa? Jam 9, datang jam 4 pagi. Nanti jam berapa? Jam 10 pagi, datang jam 5 sore misal. Ini orang munafik. Terus wa idza tumina khan atau khana, ketika diberi amanah ia khianat. Nauzubillah min dzalik. Apa nanti orang-orang munafik itu? Di mana pulangnya, Beb? Orang munafik ini kita melihat wajah Rasulullah di Firdausil A'la. Kita minum Ghaut, air telaga Rasulullah, dan 10 sahabat itu mandi di sana. Dia orang munafik sengsara, fidarkil asfali minan nar. Di kerak neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Itu neraka ini enggak ada ujungnya, satu neraka. Jadi enggak usah hitung-hitungan sama Allah. Urusan bagaimana bentuk azab Allah. Dhari dikatakan. Laisa lahu illa min dhari, adakan itu seperti nangka katanya. Yo, ada duri-duri itu, tanaman itu dhari. Ada lagi zakum, buah zakum, begitu. Kita ngerti. Kenapa Allah beritahu kita ngerti? Supaya kita takut. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang itu nggak takut ketika meninggalkan sholat, maka jauh dari akhlak Rasulullah. Sedang kita yang taat kepada Allah wa Rasulih, yang kita taat kepada Allah dan Muhammad, kita takut meninggalkan sholat. Begitu. Maka terus akhirnya, karena dia melihat akhlak Rasulullah, Nabi pun ridha kepada orang ini. Man ahya sunnati, Rasulullah mengatakan, faqad ahabbani. Maka orang itu, siapa menghidupkan sunnahku, Nabi mengatakan, maka orang itu mencintai aku. Wa man ahabbani, dan siapa orang mendapatkan kecintaanku atau mencintai aku, kana ma'i fil jannah. Orang itu akan berkumpul dengan Sayyidina Muhammad SAW di surga. Jadi majelis ini hidupkan majelis. Kenapa? Karena itu sebenarnya hakikatnya hidup. Kalau orang hidup gak ngerti majelis ilmu, gak ngerti baca ratib al-idrus, gak ngerti baca ratib al-atas, gak ngerti baca ratib al-haddad, gak ngerti baca maulid an-nabi al-mustafa SAW, orang ini akan mendapatkan rugi serugi-ruginya. Nanti di akhirat sengsara. Berarti dunia akhirat gak dapat apa-apa. Sedang Nabi Allah Ibrahim angkat tangan. Nabi Allah Ibrahim terus Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari mana kebaikan Allah akan berikan? Dari mana akan Allah berikan kebaikan sedang kita jauh dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduknya Rasulullah, sampai kita duduk dengan orang yang pernah dia duduk dengan orang sebelumnya, sampai duduk dengan Rasulullah, yakni sahabat al-muhib, sahabat Rasul,
orang ini Allah haramkan neraka untuk orang itu. Saking nikmat yang Allah berikan ketika kita duduk seperti ini, karena insya Allah kita duduk begini seperti duduk orang sependahulu kita, sampai di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.